Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas Texture Based Feature Descriptor menggunakan Local Binary Pattern, LBP, dan SFT, atau Scale Invariant Feature Transform. Yang pertama yaitu Local Binary Pattern, atau LBP, adalah operator tekstur sederhana, namun sangat efisien yang melabeli pixel gambar dengan membatasi lingkungan setiap pixel, dan menganggap hasilnya sebagai bilangan biner. Yang sebelah kiri merupakan input gambar dari awalnya, yang sebelah kanan yaitu output gambar dari hasil Local Binary Pattern atau LBP. Yang kedua yaitu algoritma SCFT atau Scale Invariant Feature Transform adalah teknik computer vision yang digunakan untuk deteksi dan deskripsi fitur. Mendeteksi poin atau fitur kunci khusus dalam gambar yang tahan terhadap perubahan skala, rotasi, dan transformasi affine. SCFT bekerja dengan mengidentifikasi key point berdasarkan ekstrim intensitas lokalnya dan deskriptor komputasi yang menangkap informasi gambar lokal di sekitar titik kunci tersebut. Deskriptor ini kemudian dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti pencocokan gambar, pengenalan objek, dan pengambilan gambar. Di sini yang sebelah kiri yaitu input gambarnya, terdapat dua gambar dengan angle yang berbeda, dan yang sebelah kanan yaitu hasil dari pencocokannya menggunakan SCFT. Selanjutnya kita akan praktekkan kedua algoritma tersebut menggunakan Python di Google Colab. Yang pertama, kita akan membahas dulu codingan dari yang LBP. Di sini library yang dibutuhkan yaitu CV2 dan NumPy. Pertama kita muat dulu gambarnya menggunakan IMRead. Nah, di sini cara kerja LBP yaitu semisalnya kita mempunyai pixel titik tengahnya 149. Kita lakukan thresholding dengan pixel tetangganya, sehingga bila ada pixel tetangganya yang lebih dari atau sama dengan 149 akan diubah menjadi 1. Sehingga hasilnya akan seperti yang di sebelah kanan. Seperti ini. Setelah itu kita akan petakan setiap nilai tetangganya dengan arahnya searah jarum jam, atau juga bisa melawan arah jarum jam. Misalnya kita di sini akan sesuai dengan arah jarum jam. Kita mulai dari atas kiri terlebih dahulu menjadi 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Maka tampilannya seperti yang di bawah ini. Nah, bila sudah selesai dipetakan seperti ini, kita akan ubah biner tersebut ke dalam desimal. Sehingga masing-masing nilainya akan dikalikan seperti ini. 1 dikali 1 pangkat 27, 1 dikali ditambah 1 dikali 1, 2 pangkat 6, ditambah 1 dikali 2 pangkat 5, ditambah 0 dikali 2 pangkat 5, maaf yang sebelumnya ini 1 dikali 2 pangkat 7, dan seterusnya sampai akhir di sini. Lalu kita ke perhitungan LBP-nya. Di sini misalnya kita membuat function getPixel dengan parameternya mg, center, x, dan y. Nah, di sini kita gunakan if ini untuk melakukan thresholding. Maaf, ini digunakan untuk mendapatkan pixelnya, sedangkan yang di bawah ini fungsinya untuk menghitung menggunakan LBP dengan parameternya mg, x, y. Di sini kita mencari nilai tengahnya di pixelnya, lalu membuat array-nya yang kosong. Lalu di sini kita mendapatkan nilai yang dari kiri atas tetangganya. Ini yang di atas, yang di tengah atas, ini atas kanan, ini di kanan, ini bawah kanan, ini di bawah tengah, ini bawah kiri, dan di sebelah kiri. Nah, nilai power file ini digunakan untuk mengubah biner ke desimal. Di sini ada perulangan yang digunakan untuk mengubah biner menjadi desimal. Setelah itu
kita dapatkan height dan width-nya, lebar dan tingginya, menggunakan img.shape. Lalu di sini kita ubah gambar RGB-nya menjadi grayscale. Setelah itu kita membuat array menggunakan NumPy sesuai dengan tinggi dan lebar gambar RGB-nya. Lalu di sini kita masukkan setiap nilainya, nilai yang sudah dihitung diubah ke desimalnya, dari biner ke desimal. Lalu kita masukkan menggunakan perulangan for ini, kedua for nested loop. Di sini untuk tingginya dan yang kedua itu untuk lebarnya. Nilainya itu dimasukkan ke dalam img_lbp ini. Setelah itu kita tampilkan gambar originalnya, dan yang terakhir ini imshow-nya digunakan untuk menampilkan gambar sesudah digunakan LBP. Ini untuk gambar inputan awalnya, dan yang ini adalah gambar inputan hasil LBP-nya. Lalu yang kedua kita akan bahas mengenai SCFT. Yang dibutuhkan di sini library-nya hanya CV2. Lalu yang kedua yaitu kita akan memuat kedua gambar yang sama dengan angle yang berbeda. Ini saya sudah ada membuat dua variabel untuk memuat kedua gambar. Lalu berikutnya kita ubah kedua gambar tersebut masing-masing menjadi grayscale. Setelah itu kita membuat fitur SCFT-nya menggunakan cv2.xFeature2d.scft_create. Lalu berikutnya kita akan membuat key point dan deskriptornya dari masing-masing kedua gambarnya untuk mendeteksinya menggunakan scft.detect and compute. Lalu kita akan membuat fitur matcher-nya menggunakan cv2.bfmatcher dalam kurung parameternya itu cv2.norm_1 dengan cross check-nya true. Norm L1 di sini artinya menggunakan perhitungan Manhattan distance. Lalu kita membuat matches-nya dengan bf.match deskriptor 1 dan deskriptor 2. Di sini untuk mencocokkan deskriptor dari kedua gambarnya. Setelah itu kita akan urutkan pencocokannya gambarnya menggunakan jarak dengan matches sama dengan assorted matches key-nya lambda x.2x.distance. Lalu di sini kita akan menggambar 50 pencocokan pertama. Kita membuat variable match img_img sama dengan cv2.drawMatches dengan parameternya yaitu img1 key point 1, lalu img2 key point 2, dan matches-nya itu 50 karena di sini kita menginginkan 50 pencocokan pertama. img2 dan flex sama dengan 2. Di sini kita akan tampilkan hasilnya. Dan berikut adalah hasilnya. Garis-garis ini adalah mencocokkan kedua gambar dengan deskriptor yang sama. Mungkin sekian mengenai LBP dan SCFT. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.